Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianti dengan NIM 23025014442. Di sini saya ingin membahas tentang proses initial public offering perusahaan di Bursa Efek, mata kuliah Manajemen Keuangan, dosen pengampu Prof. Dr. Lela Nurlelawati, SEMM. Di sini ada yang pertama itu ada pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian IPO, yang kedua itu ada tujuan IPO, yang ketiga itu ada risiko terhadap IPO, yang keempat itu ada keuntungan IPO, yang kelima itu ada syarat-syarat IPO, dan yang keenam itu ada proses IPO. Apa itu IPO? Initial Public Offering atau IPO adalah proses di mana sebuah perusahaan swasta pertama kali menjual sahamnya ke publik umum dengan tujuan untuk mengumpulkan modal dari investor eksternal dalam IPO. Perusahaan tersebut akan menciptakan dan menerbitkan saham baru yang kemudian akan ditawarkan kepada investor melalui pasar saham. Dengan melakukan IPO, perusahaan berubah statusnya menjadi perusahaan publik dan sahamnya dapat diperdagangkan di Bursa Efek. Selanjutnya ada tujuan dari IPO. Yang pertama itu mempermudah investor untuk berpartisipasi dalam pasar perdana. Yang kedua itu ada meningkatkan kesempatan investor untuk mendapatkan alokasi penjatahan. Yang ketiga itu mendanai kegiatan pengembangan atau penelitian untuk perusahaan. Selanjutnya ada risiko terhadap IPO. Yang pertama itu ada biaya tinggi, yang kedua itu ada kehilangan kendali, yang ketiga itu ada tekanan kinerja, yang keempat itu pengungkapan informasi. Selanjutnya ada keuntungan dari IPO. Yang pertama itu mengumpulkan modal, meningkatkan likuiditas pemegang saham. Yang ketiga itu ada meningkatkan profil dan citra perusahaan. Yang keempat itu memperoleh valuasi perusahaan yang lebih baik. Yang kelima itu ada akses ke sumber daya dan kesempatan pertumbuhan. Selanjutnya ada syarat-syarat IPO. Yang pertama itu struktur kepemimpinan perusahaan teratur dan lengkap. Pertama, syarat IPO adalah memiliki struktur kepemimpinan perusahaan yang baik. Rincian struktur kepemimpinan yang dimaksud adalah perusahaan berbadan hukum PT atau perusahaan terbatas, mempunyai komisaris independen, adalah audit baik komite dan internal, dan posisi sekretaris perusahaan terisi. Yang kedua itu terpenuhnya syarat akuntansi dan keuangan. Akuntansi dan keuangan harus memenuhi kriteria merupakan syarat IPO suatu perusahaan. Waktu minimal berjalannya operasi perusahaan adalah 1 tahun. Perhitungan akuntansi dan keuangan sudah harus tersusun dan dikelola rapi. Selain itu, perusahaan tidak diperbolehkan mengalami kerugian selama 2 tahun terakhir. Yang ketiga itu ada batas minimal saham IPO, ditawarkan syarat IPO suatu perusahaan terakhir yakni jumlah saham. IPO bisa dibeli publik. Batas minimal saham ditawarkan kepada masyarakat luas adalah 150 juta lembar saham. Sedangkan jumlah pemegang saham sebesar 500 pihak atau lebih, saham harus dijual seharga 100 atau lebih. Selanjutnya ada proses dari IPO. Yang pertama itu due diligence meeting. Yang pertama, proses IPO adalah melakukan due diligence meeting. Langkah ini merupakan rapat penting yang harus dilakukan perusahaan bersama pihak emiten untuk mendiskusikan terkait pengajuan perusahaan IPO. Yang kedua ada public expose, yang dimana public expose merupakan bentuk pengakuan publik akan terbukanya perusahaan melalui saham IPO. Yang ketiga ada price listing. Price listing ini adalah setelah mengetahui berapa banyak investor yang berminat pada saham, selanjutnya perusahaan bisa menetapkan harga jual saham. Yang keempat itu ada book building, yang dimana tahap ini merupakan penawaran yang dilakukan oleh investor yang tertarik dan berminat menanamkan modalnya pada perusahaan IPO. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.